Salam Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Baik, sebelum kita akan berdoa, mari kita akan mendengar firman Tuhan untuk kita sama-sama melihat apa yang menjadi keridhaan hati Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari 1 Tawarikh pasal yang ke-26. Jadi kalau Bapak Ibu baca perikop ini cukup melelahkan karena ini satu daftar yang cukup panjang. Itu disebutkan para penunggu pintu dan para pejabat lain di antara orang Lewi. Nah, dari bacaan ini apa yang kita dapatkan ya? Saya akan baca, tidak semuanya akan saya baca, saya akan baca sampai ayat yang ke-8 ya. 1 Tawarikh pasal yang ke-26, para penunggu pintu dan para pejabat lain di antara orang Lewi. Tentang rombongan para penunggu pintu dari orang Korah ialah Meselemnya bin Kore dari keturunan Ebiasap. Meselemnya mempunyai anak-anak yakni Sakaria, anak sulung Yediael, anak yang kedua Sebaja, anak yang ketiga Yadniel, anak yang keempat Elam, dan anak yang kelima Yohanan, anak yang keenam Elioenai, anak yang ketujuh, anak yang keempat Obed-Edom mempunyai anak-anak yakni Semenya, anak sulung Yosabat, anak yang kedua Yoah, anak yang ketiga Sakar, anak yang keempat Netanel, anak yang kelima Amiel, anak yang keenam Isakar, anak yang ketujuh dan Peuletai, anak yang kedelapan, sebab Allah telah memberkati dia. Bagi Semaya, anak Obed-Edom itu lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab itu mereka adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed, dan Elsabat, serta saudara-saudaranya, yakni Elihu dan Semakia, orang-orang yang gagah perkasa. Dan yang kedelapan, mereka sekalian adalah keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka, dan saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa cakap untuk pekerjaan itu, 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom. Ibu sekalian, ini adalah bagian terakhir dari sebuah proses pembagian tugas ya. Pasal ke-26 memuat informasi mengenai rombongan para penunggu pintu rumah Tuhan. Mereka ini adalah orang-orang keturunan orang-orang Lewi. Namun jika kita perhatikan dari daftar yang tadi kita baca, ada satu lompatan antara keturunan Lewi dengan seorang yang bukan Lewi. Bahkan ini non-Israel, yaitu orang bernama Obed-Edom. Obed-Edom itu adalah orang Gad, dia keturunan Filistin. Kita ingat satu peristiwa ketika Raja Daud hendak memindahkan tabut Allah dari Kiryat Jearim, kemudian mau dibawa ke Yerusalem. Dan ketika waktu itu dalam perjalanan Tuhan membunuh Musa karena dia telah lalai dalam arti kekudusan Tuhan. Ya, kita bisa baca di 2 Samuel pasal ke-6. Dari kejadian ini kemudian Daud mengalami satu ketakutan sehingga tidak jadi membawa tabut Tuhan ini, tabut Allah ke Yerusalem. Tapi kemudian dibelokkan dan dititipkan kepada keluarga Obed-Edom. Nah, kita mengetahui sekali bagaimana kisah selanjutnya ketika tabut Allah ini ada di dalam rumah Obed-Edom. Tidak menunggu lama, 3 bulan lamanya tabut Allah itu ada di rumah Obed-Edom, dan terjadi bagaimana Allah kemudian memberkati harga Obed-Edom ini. Nah, selanjutnya ketika didengar bahwa keluarga Obed-Edom diberkati Allah oleh karena keberadaan tabut Allah dan keluarga ini, itu terdengar oleh Daud, dan setelah mereka ingin membawa kembali tabut Allah ini ke Yerusalem. Dan memang betul pada akhirnya tabut itu dipindahkan dan dibawa kembali ke Yerusalem. Dan Alkitab tidak menjelaskan dengan persis apa yang terjadi dalam rumah Obed-Edom setelah tabut ini
dibawa kembali ke Yerusalem oleh Daud, tentu dengan perlakuan yang berbeda. Daud tidak mau mengulangi kesalahan yang sebelumnya, karena ini tabut ini begitu luar biasa ya, tabut yang ini mematikan. Tabut ini tidak bisa diperlakukan dengan sembarangan, dan dalam perjalanan yang kedua ini sangat dipersiapkan oleh Daud. Nah, sekali lagi bahwa bagaimana kisah selanjutnya dari Obed Edom yang tadi adalah orang Gad, keturunan orang Filistin, non Israel, tapi mengalami satu mujizat ketika tabut Allah itu ada dalam rumah mereka. Namun yang pasti begini saudara, bahwa Alkitab mencatat bahwa Obed Edom bersama dengan seluruh keluarganya ini melayani sebagai penjaga gudang perlengkapan penunggu pintu gerbang, bahkan melayani sebagai pemain alat musik untuk muji Tuhan. Satu lompatan pengalaman hidup yang di luar dugaan, karena orang yang sebelumnya bukan dari keturunan Israel, tetapi dia melangkah menjadi seorang yang kemudian percaya kepada Allahnya orang Israel dari pengalaman hidup yang tidak terduga. Siapa kira kemudian dia tidak tahu apa-apa ketika ada kejadian waktu itu Usa dibunuh oleh Allah, dan mungkin juga Daud tidak berpikir kepada siapa akan menitipkan tabut Allah itu, tetapi berkat yang diterima oleh Obed Edom dan keluarganya ini menjadi berkat yang tak terduga. Mungkin dia juga merasa takut juga ketika dia tahu ini barang apa dan sejarahnya bagaimana, sehingga orang pada takut untuk membawa tabut ini kembali ke Yerusalem. Alih-alih kemudian dia menolak, tetapi dengan serta-merta dia menerima tabut Allah itu tinggal dalam rumahnya. Nah, tidak hanya sekedar keluarga ini diberkati, yang dulunya dia miskin, jadinya dia bukan apa-apa, ya, karena Obed Edom ini baru dikisahkan ketika ada kasus ini. Dan muncullah dan berikutnya disebutkan 8 kali nama Obed Edom di dalam Alkitab. Ya. Itulah awal mula bagaimana keluarga ini mengenal Tuhan yang luar biasa, mengenal Tuhan yang dahsyat, yang itu sangat ditakuti juga oleh bangsa-bangsa lain dan dihormati terus khusus oleh orang Israel. Ya. Nah, di saat Obed Edom ini mengenal Tuhan dan kemudian mengalami sendiri bagaimana pemeliharaan Tuhan, ia berserta dengan keluarganya itu memutuskan untuk percaya dan mengikuti Allahnya orang Israel. Hal ini terbukti tadi bagaimana keturunan Obed Edom bersedia untuk melayani Tuhan dalam berbagai hal yang bisa ia lakukan. Dan Tuhan berkati Obed Edom. Bahkan anak-anaknya menjadi orang-orang yang gagah perkasa. Ini hal yang sungguh menakjubkan Bapak Ibu, karena hadirat Tuhan, pengalaman pribadi dan mengalami Tuhan itu hal yang sangat penting. Ya. Kita bersyukur minggu kemarin ketika Pak Lukas ke Jepara, hal ini juga disinggung bagaimana setiap kita bisa mengalami Tuhan, dan itu menjadi satu perubahan hidup yang sangat radikal dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah mengalami Tuhan, maka ada respon balik yang tentu harus kita berikan kepada Allah. Tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kemudian kita juga melayani Tuhan, tetapi dengan sikap yang berbeda, yaitu sikap yang mengasihi Tuhan. Dalam kita melayani Tuhan, hati yang mengasihi itu harus menjadi dasar yang pertama, menjadi motivasi yang utama untuk kita melayani Tuhan. Bukan semata-mata karena kita diberkati Tuhan, kemudian kita melayani Tuhan, atau bahkan mungkin kita menjadi pelarian ketika ada masalah yang timbul dan kepada kita, maka kita mendekat kepada Tuhan. Tetapi apapun masalah dan kondisi hidup kita, baik ketika diberkati maupun tidak diberkati, baik dalam kondisi senang maupun tidak senang, bagian kita cuma satu, yaitu kita mau melayani Tuhan dengan dasar mengasihi Allah. Ini menjadi dasar kita melayani Tuhan. Dalam menjalankan aktivitas pelayanan, kadang kita seringkali mengalami yang namanya letih, lesu, lemah, lelah,
mungkin capek juga ketika harus melayani dan dalam durasi yang sangat tinggi, intensitasnya tinggi, tanpa dasar yang benar, tentu perasaan dan kondisi lelah, capek ini akan kita alami. Tetapi ketika kita mendasari pelayanan kita itu karena kita mengasihi Tuhan, hal itu tidak akan menjadi masalah bagi kita sekalian. Bahkan akan buat kita semakin exciting, buat kita semakin bersemangat dalam melayani Tuhan, ya. Dan utama dasarnya adalah ketika kita mengasihi Tuhan. Saya mengajak kita dalam semua aspek kita pelayanan Tuhan, terlebih kita adalah orang-orang yang sudah mengalami Tuhan juga, kita juga sudah mengalami hadirat Tuhan yang kita terus cari, kita menjadi pemburu-pemburu Tuhan, kita terus berupaya untuk kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, kita akan dimampukan untuk bisa melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dan disitulah kita menikmati berkat yang jauh lebih indah dan bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan memberikan. Nah, sebagaimana Kristus juga sudah mengasihi dan taat kepada Bapaknya sampai akhir, kiranya kita pun juga setia sampai kepada akhir. Dalam setiap pelayanan yang dipercayakan kepada kita sekalian. Ya, sekali lagi, dasarnya adalah ketika mengasihi. Tuhan Yesus juga menyelesaikan segala misi dalam misi keselamatan ini. Dasarnya cuma satu, yaitu karena begitu besar kasihnya kepada dunia ini. Tanpa kasih tentu ini tidak akan bisa mensukseskan misinya di muka bumi ini. Nah, banyak tantangan yang dihadapi, bagaimana penolakan bangsanya sendiri terhadap dia, tidak hanya pengakuan dari keluarganya juga, dari tempat kelahiran dia tertolak, tetapi dia tahu sekali bagaimana kebutuhan manusia mendasar adalah ketika orang yang diselamatkan. Nah, dasar ini mendasari bagaimana pelayanan orang yang tercatat di Alkitab, satu-satunya adalah karena dasar mengasihi. Bapak Ibu saudaraku sekalian, mari kita terus mendasari pelayanan kita adalah dasar kita mengasihi Tuhan, dasar bagaimana kita bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan itu akan membawa dampak yang luar biasa. Semua berkat yang Tuhan sediakan pasti kita terima, dan tidak hanya berhenti saja di situ, tapi sepanjang hidup kita, anak-anak keturunan kita pun juga akan terus melayani Tuhan sampai akhir hidup mereka. Ini berkat yang luar biasa yang kita terima ketika kita melayani dengan penuh hati, dengan hati yang mengasihi Allah. Amin. Tuhan berkati.